Salam bahagia, ketemu lagi dengan saya Kelvin ya. Semoga kali ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan buat kita semua. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi dalam apa yang saya punya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara di luar. Ya, mungkin kali ini saya ingin berbagi masalah ya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu uang di mata manusia ya. Yang kita dalam kehidupan ya, semua manusia membutuhkan uang. Seringkali kita mendengar bahwa uang itu segalanya, atau kita ini tidak bisa hidup karena uang ya, atau kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak punya uang ya. Banyak sekali dalam satu kehidupan atau satu kehidupan manusia sekarang ini, banyak karena uang seringkali tidak mengenal siapapun orang sekelilingnya, ataupun orang tua, saudara, teman, atau siapapun ya. Kalau udah karena uang, kita selalu ada yang namanya masalah, cekcok ya, ribut ya karena uang ya. Kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan sebuah pemahaman, sebuah pelajaran dari apa yang saya pernah dapat ya. Saya ingin coba berbagi dengan teman-teman di luar sana. Mungkin kesempatan kali ini saya ingin membahas uang ya, sebuah perasaan manusia ya, seringkali ya hilang atau tidak mengenal, atau uang itu tidak memandang siapapun ya. Dibutakanlah segalanya. Manusia ini menurut saya dikendalikan ya, tanpa kita sadari. Manusia itu dikendalikan oleh uang, bukan manusia mengendalikan uang, tapi uang mengendalikan manusia ya. Dalam saat ini, apa yang saya pahami ya dalam kehidupan, orang untuk mencari uang dengan cara apapun, berbagai cara mendapatkan uang ya. Sehingga banyak sifat-sifat manusia dibutakan oleh uang, sampai punya pemikiran yang tidak baik, punya ucapan tidak baik, punya perilaku yang tidak baik karena uang. Keserakahan, ego, keinginan, semua ada hubungannya dengan uang ya. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara, teman-teman di luar sana, kita bukan dikendalikan oleh uang. Kita manusia, salah satu dari diri kita semua ya, mudah-mudahan kita tidak dikendalikan oleh uang ya. Mungkin saya ingin berbagi dengan sebuah pelajaran apa yang saya pahami, apa itu uang. Kenapa sih banyak manusia ya, berbuat yang tidak baik ya, gara-gara sebuah hanya selembaran kertas uang ya. Ya, yang mungkin banyak bilang uang itu tidak akan dibawa mati atau dibawa ke alam kubur ya. Ya, mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini saya bisa berbagi, bisa bermanfaat buat teman-teman, saudara-saudari di luar, agar kita ini bisa lebih memahami apa itu uang. Uang bisa membutakan segalanya, membutakan sebuah perasaan, pikiran, ucapan, dan perilaku kita tanpa kita sadari ini. Untuk dalam kehidupan kita sekarang ini ya, banyak sekali yang saya alami, yang saya hadapi, yang saya temui. Banyak sekali manusia ya, banyak yang hidupnya bermasalah, hidupnya menderita, sebuah perilaku ya, sebuah keinginan ya karena uang ya. Banyak yang tidak paham dalam sebuah apa sih uang itu, apakah segalanya buat kehidupan manusia gitu ya. Apakah segitu pentingnya uang buat manusia sebenarnya ya? Karena sebenarnya semakin kita banyak keinginan, semakin banyak sebuah kebutuhan, hanya uanglah yang bisa mencukupi kebutuhan, sebuah keinginan diri kita sebagai manusia ya. Tapi kalau kita bisa mengurangi keinginan, mengurangi kebutuhan kita, semakin sedikit kita membutuhkan uang. Nah, ini kembali kita semua, kembali lagi kita sebagai masing-masing manusianya menanggapi uang itu seperti apa. Tapi saya berharap buat kita semua, kita ini tidak dikendalikan oleh uang.
Ya, banyak sekali yang namanya sebuah permusuhan antara orang tua dan anak, ya, keributan orang tua dan anak, ya, keributan antar saudara, saudara kandung, saudara dari keluarga, antar teman, ya, bisa gara-gara uang. Perselisihan itu gara-gara uang. Banyak sekali di luaran sana, ya, sampai kita ini buta, sampai kita ini hilang perasaan, kasih sayang, cinta itu semua hilang gara-gara uang, ya. Tapi saya berharap kita semua bisa memperbaiki, ya, memperbaiki diri kita ini dalam sebagai manusia, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai teman. Kita bisa memperbaiki semua, mempererat sebuah hubungan gara-gara uang. Ya, hubungan buat saya itu tidak bisa diukur dengan uang, ya. Kita ini bukan jualan, kita ini bukan berdagang, ya. Atau lagi kita ini dengan orang tua ini kita bukan lagi berdagang, atau hubungan kita dengan saudara juga bukan lagi berdagang. Jangan diukur dengan uang. Uang bukan, hubungan tidak bisa diukur dengan uang, ya. Kecuali kita berdagang, ya, itu diukur dengan uang. Berjualan, ya, 100 perak aja harus diukur, harus diperhitungkan. Tapi ini sebuah hubungan tidak bisa diukur dengan uang, ya. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman, saudara-saudara, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa mencoba, ya, dengan orang-orang sekeliling kita dalam sebuah, kita sesama dalam satu hubungan. Jangan segalanya diukur dengan uang. Memang uang itu segalanya buat kita, tapi sebuah hubungan tidak bisa diukur dengan uang. Ya, karena apapun kita tetap butuh. Kita butuh seseorang, kita butuh orang, kita butuh saudara, kita butuh teman, kita butuh orang tua, ya. Ya, jangan segala apapun dalam satu hubungan diukur dengan uang, karena uang itu bisa membuat selisih paham, bisa membuat keributan, ya, buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, banyak sekali, ya, apalagi dalam keadaan sekarang. Jarang sekali orang berbuat baik dalam sebuah keikhlasan atau ketulusan, karena apapun semua dihargai dengan uang. Tanpa ada uang, kita ini tidak bisa bergerak. Kenapa? Banyak satu yang kita sering dengar lagi, kita ke toilet umum aja bayar, ya kan? Harus pakai uang, ya. Apalagi sebuah tenaga, dia bilang, ya. Tapi mudah-mudahan kita punya sebuah pemikiran yang baik. Apapun kita berbuat baik, kita membantu dengan seseorang, ya, jangan pernah diukur dengan sebuah uang. Memang kita butuh uang, tapi sebuah hubungan, kita banyak orang yang baik, ya, banyak yang membantu atau menolong diri kita, ya. Mudah-mudahan dengan sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan, bukan karena uang. Ya, teman-teman, saudara-saudara di luar yang mungkin juga salah satu, ya, yang sering kita temui atau sering kita dengar sebuah permasalahan, ya, dalam sebuah rumah tangga, apalagi dalam sebuah rumah tangga, ya, lebih selisih paham, cekcok, ya, atau perceraian dalam sebuah rumah tangga juga banyak kendalanya itu dari sebabnya di uang, ya, di uang lagi, ya. Banyak perselingkuhan atau seorang istri, ya, karena sang suami pendapatannya kurang, ya, atau tidak mencukupi, ya, sehingga banyak pasangan yang ingin berpaling atau mencari lebih dalam satu kehidupan, atau mungkin ada satu perubahan dalam sebuah rumah tangganya, ya, yaitu sehingga banyak yang namanya perselingkuhan, ya, mencari sebuah kesenangan hidup atau sebuah kenikmatan dalam sebuah kehidupan, ya. Banyak sekali dalam kendala dalam kehidupan kita sebagai manusia, kendala di orang sekeliling kita, banyak sekali yang kita lihat, banyak sering kali kita dengar, ya, dalam permasalahan sebuah rumah tangga, ya, dalam sebuah ekonomi, ya, dalam tidak bisa, suami ini tidak bisa mencukupi dalam sebuah rumah tangga, ya, gara-gara penyebabnya itu uang, ya. Ya, mudah-mudahan dengan saya berbagi kali ini bisa bermanfaat atau bisa jadi sebuah pelajaran hidup buat kita semua, apalagi dalam kondisi atau dalam sebuah rumah tangga yang kondisinya
masih belum mencukupi, masih keadaan ekonominya masih kurang baik ya, masih kurang bagus. Yang mudah-mudahan bisa diperbaiki diri kita, bukan sebuah kebahagiaan ya, bukan sebuah kebahagiaan itu ya karena uang yang banyak ya. Banyak uang belum tentu juga bisa menjamin sebuah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga ya. Banyak orang kaya pun, orang sukses pun banyak perceraian ya, karena bukan uang segalanya dalam sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu buat kita yang bisa mensyukuri, bisa menikmati dalam kehidupan kita ini dengan sebuah keikhlasan ya, sebuah ketulusan. Keikhlasan itu, itulah ada sebuah ketenangan, ada sebuah kebahagiaan ya. Nah, dalam kehidupan diri kita sebagai manusia ya, uang itu bukan segalanya dalam sebuah kebahagiaan dalam hidup sebenarnya ya. Kenyataan atau sebuah pelajaran yang mungkin kita sering lihat, sering kita temui ya, kita sering dengar ya. Dalam sebuah rumah tangga orang sukses pun bisa cekcok ya, bisa ribut, bisa bertengkar, bisa ada yang namanya perceraian ya. Bukan uang ya, bukan uang menjamin sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu ya dari sebuah, bisa ada sebuah keikhlasan, ada sebuah keharmonisan ya dalam sebuah rumah tangga. Banyak sekali ya, atau hubungan teman, selisih paham ya, putus hubungan dengan sebuah teman, banyak juga selisih paham dengan gara-gara uang. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing dalam sebuah hubungan ya. Jangan satu hubungan itu dilihat dari uang atau diukur dengan uang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengubah kehidupan kita, memperbaiki diri kita dari satu perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita, atau sebuah perasaan atau kasih sayang kita, cinta kita ya, bisa tumbuh kembali. Bisa kita singkirkan dulu uang itu ya, utamakanlah sebuah hubungan, utamakanlah kasih sayang dan cinta. Apalagi ya, dalam satu kehidupan kita, dalam lingkungan, dalam orang-orang sekitar kita yang berumah tangga, yang menengah ke bawah ya. Jangan berpikir uang itu segalanya. Kebahagiaan itu harus ada uang, bukan ya. Saya berharap pola pikir atau pemikiran kita ini bisa kita perbaiki, sebuah pemahaman kita bisa kita perbaiki. Bukan uang segalanya dalam sebuah rumah tangga, tapi sebuah keharmonisan itu dari sebuah kita bisa mensyukuri, bisa menikmati ya, ada ketulusan dan keikhlasan kita menjalani atau menghadapi satu kehidupan yang nyata ya. Bukan berarti kita hidup susah, bukan berarti kita tidak akan bahagia ya. Tergantung diri kita masing-masing menanggapi kebahagiaan itu seperti apa. Tapi menurut saya, dalam sebuah pemahaman saya, kebahagiaan itu bukan hanya uang ya, bukan hanya kita banyak uang baru kita bisa bahagia ya. Jadi intinya ya, saya menanggapi sebuah uang itu bukan yang menjamin sebuah kebahagiaan ya. Uang tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Yang menjamin sebuah kebahagiaan itu kita bisa akur ya, kita bisa hidup damai, tentram, tenang dalam sebuah hubungan, dari sebuah rumah tangga, orang tua, keluarga, teman-teman, dan orang-orang sekeliling kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari lagi, bisa memperbaiki lagi hidup kita, kita sebagai manusianya ya, sebagai diri kita masing-masing menjalani satu kehidupan ya. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik, bisa mendapatkan sebuah kehidupan, bisa mencapai sebuah kebahagiaan bukan karena uang, tapi sebuah keharmonisan ya, sebuah kerukunan, kedamaian antar orang tua, antar saudara ya, antar teman, ataupun sebuah rumah tangga ya. Banyak sekali yang kita sering temui, banyak selisih paham, pertengkaran ya, putus hubungan gara-gara uang ya. Dalam perselingkuhan, dalam apapun ya, semua gara-gara uang ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu semua ya, bisa menjalin lagi sebuah hubungan yang tadi yang tidak baik bisa jadi baik lagi ya. Kita perbaiki sebuah perasaan kita, perbaiki lagi dalam sebuah ucapan kita ya, untuk kedepannya, untuk sebuah masa depan, atau untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya enggak hanya perlu uang yang banyak
Ya, tidak cukup dengan hidup yang mewah, tapi sebuah kerukunan. Kita bisa menikmati sebuah keikhlasan, ya, dalam kehidupan diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan dalam sebuah kesempatan kali ini, ya, dalam sebuah pelajaran hidup ini buat kita semua ada satu hikmah berkah buat kita, ada satu kebahagiaan buat kita semua. Kebahagiaan itu milik kita semua, teman-teman, ya, saudara-saudara di luar, ya, milik kita semua. Jadi intinya kita memperbaiki diri. Jangan gara-gara uang kita ini bisa menjadi manusia yang tidak baik, ya, berpikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik. Jangan gara-gara uang kita bisa menjadi manusia yang tidak baik dan lupa kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia, lupa dengan ibadah kita, lupa dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Ya, intinya sebuah kebahagiaan itu sangat mudah sebenarnya. Ya, sangat mudah kalau kita bisa mensyukuri. Karena apa? Manusia ini kalah dengan sebuah keinginan, kalah dengan sebuah tujuan dalam hidup dia, sebuah kenikmatan, kemewahan, kesenangan. Karena kita banyak melihat orang-orang yang di luar sana yang hidupnya hidup mewah. Itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Sebuah keinginan, ya, yang tidak mampu kita dapat, seperti orang-orang yang kita lihat, ya, teman-teman, ya, atau sudah di luar. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan sebuah keinginan, bisa mengendalikan sebuah kenikmatan dalam hidup kita, ya. Perbaiki itu semua, yakin dan percaya kita akan mencapai sebuah kebahagiaan kalau kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik, ya. Ya, mungkin sampai di sini video saya, ya. Saya mohon dukungan, mohon bantuannya teman-teman di luar di sana agar saya selalu bisa berbagi, selalu bisa membuat video-video yang baru yang bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya, kalau ada sebuah kata-kata saya yang tidak baik, ada sebuah kata-kata yang salah atau tidak berkenan buat teman-teman atau saudara-saudara di luar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah kesalahan. Ya, salam bahagia buat kita semua.